Penat-penat rasanya badan, langsung saja pergi diurut. Berbuka jangan kekenyangan, berdiri sambil memegang perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau share aktivitas aku di puasa pertama, dan itu di sore hari. Ini tuh sebelum aku masak menu buat sore gitu ya, buat berbuka gitu. Di sini aku tuh mau ngerebus air dulu ya teman-teman. Jadi sebelum masak aku ngerebus air dulu. Jadi nanti masakan beres gitu ya, rebusan air juga udah beres kayak gitu. Nah kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple. Sebenarnya ini tuh tujuannya bukan masak buat berbuka ya teman-teman, tapi buat buat sahur besok sih teman-teman. Tapi ini tuh aku masak sekarang aja karena siapa tahu nanti tuh mau makan nasi gitu ya. Karena memang hari ini tuh aku ada rencana buat buka bersama bareng sama kakak ipar aku. Jadi nanti setelah aku masak, aku tuh juga bakal ke rumah kakak ipar aku dan bantu-bantu buat masak juga di sana gitu ya. Nah kenapa aku masaknya sekarang? Karena kalau udah buka bersama di rumah kakak ipar aku itu pasti bakalan lama ya aku pulang dari rumahnya. Itu bisa-bisa kayak jam 9 atau mungkin bahkan jam 10 ya, karena habis berbuka bantu-bantu nyuci piring, beres-beres kayak gitu ya teman-teman di sana. Dan itu tuh lipatan pakaianku juga banyak banget teman-teman. Jadi aku takut nggak keburu kalau masak malam. Dan kalau misalnya masaknya pagi gitu ya, maksudnya pas waktu sahur, aku tuh takut kesiangan gitu. Jadi ya udahlah ya, aku memutuskan aja untuk masaknya di sore hari ini. Jadi nanti tuh biar bener-bener tenang gitu ya teman-teman. Tapi walaupun ini tuh buat menu sahur gitu ya tujuannya gitu ya, tapi tetap ya teman-teman, siapa tahu nanti habis makan dari rumah kakak ipar aku tuh makan nasi lagi di rumah, karena memang di rumah kakak ipar aku nanti tuh mau buka puasanya tuh pakai miso teman-teman. Jadi ya tetap aja lah aku masak gitu cepet gitu ya, masak di awal kayak gini. Jadi setelah pulang nanti misalnya pak suami tuh lapar bisa makan nasi gitu ya. Terus ini aku juga bikin kolak juga sedikit ya teman-teman. Ini lumayan buat buat nanti tuh mau jadiin cemilan gitu, karena beneran deh teman-teman banyak banget ini kerjaan aku kayaknya sampai malam deh ya, karena mau lipatan pakaianku itu banyak banget teman-teman, dan aku juga kayak berencana pengen nyuci di malam hari gitu. Jadi aku takut bener-bener nggak keburu gitulah ya. Karena kan kalau misalnya kayak aku ini ya punya anak kecil gitu ya, kadang ada masanya anak-anak itu rewel lah gitu ya teman-teman, tantrumnya kumat gitu. Jadi ya waspada aja seperti ini. Jadi ini tuh aku mau masak mihun goreng ya teman-teman. Jadi mihun goreng ini walaupun aku masaknya di sore hari seperti ini, dia itu masih tetap awet ya teman-teman sampai ke sahur juga gitu ya. Karena kan aku goreng ya mihunnya. Dan itu tuh tinggal diangetin aja nanti kalau misalnya sahur teman-teman. Jadi mudah banget gitu ya. Nah, di sini lanjut aja kita ke masakan aku. Di sini aku lagi tumis untuk bumbu dari si bihun gorengnya teman-teman. Jadi di sini tuh bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Udah gitu doang. Terus di sini aku kasih daun bawang juga ya biar lebih harum gitu. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya masak sahur itu keseringannya itu malam teman-teman sebelum tidur. Tapi karena memang aku tuh lagi banyak banget kerjaan dan banyak banget rencana gitu ya buat nanti malam gitu, makanya ya udah aku masaknya hari ini aja, maksudnya sore ini aja gitu. Apalagi besok aku itu harus ke pasar teman-teman, jadi aku pengen beresin kerjaan-kerjaan aku tuh yang agak berat itu di malam hari gitu ya, biar besok tuh agak legaan sedikit gitulah teman-teman. Oke, balik ke videonya lagi. Nah, di sini bumbunya udah mateng ya. Tadi udah aku kasih garam, udah aku kasih Royco, dan aku kasih kecap. Langsung aja aku masukin mie-nya, terus aku aduk-aduk aja sampai mie-nya itu tuh tercampur rata ya, teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian pada masak apa nih di buka pertama di puasa pertama gitu ya, maksudnya buka puasa di hari pertama gitu ya, kalian tuh pada masak apa? Ada yang samaan nggak nih menunya sama aku, kayak masakan aku ini? Siapa tahu ada yang samaan gitu ya, bihun goreng, boleh tulis di kolom komen. Atau mungkin kalian tuh masih makan pakai lauk yang dari munggahan kemarin gitu ya.
Karena kebanyakan aku lihat teman-teman itu tuh pada masak kayak rendang gitu ya, semur segala macem. Mungkin bisa lah sampai berbuka puasa hari pertama ya. Nah kalau aku kan seperti yang kalian tahu ya, kami itu kan nggak suka ya sama masakan-masakan yang kayak gitu ya, karena yang berbau-bau ayam, daging gitu tuh nggak pada doyan. Jadi udahlah ya, masaknya begini aja. Nah ini bihun gorengnya udah jadi, nggak perlu banyak-banyak karena kan kami juga cuma berdua. Terus ini juga nggak terlalu pedas teman-teman, nggak pedas ya, jadi anak-anak juga ntar tuh bisa makan gitu. Nah itu tuh aku lagi goreng teri ya teman-teman di wajan yang kecil ya, karena aku tuh pengen bikin sambal teri cabai hijau doang gitu ya. Terus ya lauknya nanti temennya yaitu mie gitu. Nah kalau kolak di sana itu ya aku cuma pakai kolak ubi ya teman-teman, karena aku tuh cuma punya ubi gitu ya. Pengennya mah dicampur pisang cuman nggak ada. Ya udahlah nggak apa-apa, itu aja. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya suaraku kedengaran agak serak. Nggak tahu kenapa ini tenggorokanku kayaknya udah mau radang gitu loh teman-teman. Jadi semoga lah ya kalian tuh tetap enjoy ngedengerin suara aku yang udah serak malah tambah serak ya. Oke, ini udah mateng untuk si terinya ya teman-teman, udah kering. Lanjut aku kurangin minyaknya sedikit tadi karena takut kebanyakan. Lanjut di sini aku masukin untuk sambelnya. Jadi tadi sambelnya seperti biasa udah aku rebus dulu, bawang merah, cabai rawit dan cabai hijau, lalu aku ulek ya teman-teman biar rasanya itu sedap. Nah ini aku masak sampai memang sambelnya itu bener-bener mateng. Sambelnya udah mateng, langsung aja di sini aku masukin terinya. Di sini tadi aku tunggu dulu cabenya itu dingin ya teman-teman sebentar. Dan aku tuh lupa banget tadi ngevideoin pas aku matiin kompornya gitu ya. Lupa teman-teman. Jadi sini pas aku mau masukin terinya gitu ya, cabenya itu udah dingin. Biar apa ya? Biar terinya itu tetap kriuk-kriuk gitu. Alhamdulillah udah mateng juga nih teman-teman sambal teri aku. Nah ini ya teman-teman menu kami untuk hari ini. Nggak tahu sih ya ini tuh dibilangnya menu berbuka ya atau enggak ya. Tapi ini tuh sampai ke sahur ya teman-teman. Menu kami itu ini aja gitu ya. Alhamdulillah ada bihun goreng, sambal teri, cabai hijau, terus juga ini ada sedikit kolak ubi. Ini tuh nggak terlalu banyak sih teman-teman, kolak ubinya dikit ya. Cuman kelihatannya agak banyak karena banyakan kuahnya gitu ya. Karena enak aja gitu nyeruputin kuahnya. Oke, alhamdulillah, jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Selanjutnya di sini aku lanjut aja buat beres-beres pastinya ya teman-teman di dapur. Nah kalau misalnya pas puasa kayak gini tuh kadang itu badan ngerasa lemes gitu ya teman-teman. Apalagi cuaca di tempatku tuh masya Allah cetar banget panasnya hari ini. Cuma yang namanya puasa ya memang kayak gitu ya teman-teman. Ada aja gitu cobaannya gitu ya. Dari misalnya cuaca yang benar-benar panas banget gitu. Tapi kalau gimana pun juga ya kita kan harus tetap berpuasa karena itu adalah kewajiban kita ya teman-teman. Oke, ini dapurku udah bersih dan rapi. Lanjut aku ke rumah kakak ipar. Ini tuh aku lagi bantuin kakak iparku ya teman-teman, buat bersih-bersihin bawang gitu ya teman-teman. Aku nggak banyak videoin di sini ya karena memang ini tuh aku tuh buru-buru banget. Terus juga baterai HP ku itu udah lowbat. Jadi aku tuh videoin yang sebisanya aja gitu ya teman-teman. Gak semua gitu ya aku videoin karena beneran deh riuh banget gitu ya teman-teman. Kalau lagi sibuk-sibuk kayak gini tuh harus bolak-balik ngevideoin dan mindah-mindahin tripod gitu, bener-bener ribet gitu. Jadi aku videoin tuh yang secukupnya aja gitu ya. Pokoknya nggak yang terlalu banyak karena memang lagi puasa juga teman-teman. Jadi kalau mondar-mandir terlalu sering itu lumayan lemes besti. Ya Allah lebay amat lah Bunda Twin ya. Nah tadi tuh udah beres untuk bersih-bersihin daun bawang ya. Itu tuh nanti mau dicuci gitu. Terus di sini aku lanjut nyuir ayam karena ini tuh buat ayam misonya ya teman-teman. Ini tuh ayam yang beberapa waktu lalu itu yang dikasih sama desa loh teman-teman. Kan punya si Twin juga ada ya 15 ekor waktu itu. Tapi sisa punya aku itu kan tinggal 2. Punya kakak iparku juga tinggal 2. Nah inilah dia ayam yang punya kakak ipar aku. Jadi nanti tuh kayak pertengahan Ramadan nanti tuh kami pengen bikin lagi miso teman-teman buat buka bersama gitu ya. Jadi nanti tuh kalau misalnya buka bersama lagi ambilnya itu ayam aku gitu teman-teman yang 2 ekor gitu. Kenapa kalau misalnya kami tuh masak-masak tuh seringnya bikinnya miso karena memang di rumah itu berapa keluarga lah kami tuh ya semuanya tuh pada doyan sama miso teman-teman. Jadi ya mendingan masak menu yang memang disukai sama semua orang gitu ya. Dan miso ini tuh salah satu menu yang bener-bener nggak bikin bosan gitu ya, bawaannya tuh enak aja makannya gitu ya. Apalagi makan anget-anget dan kuahnya tuh pedes, wah sedep banget.
Nah ini dia untuk bumbu-bumbu misonya. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu bumbu-bumbunya ya teman-teman, karena memang kami tuh udah bagi-bagi tugas gitulah ya untuk sama kakak ipar aku gitu. Tapi tadi aku lihat itu tuh bumbunya bawang merah, bawang putih, terus juga ada serai ya teman-teman kalau nggak salah ya itu. Nah itu di blender gitu teman-teman. Terus di sini dikasih kunyit sedikit biar ada warnanya gitu. Tapi ini tuh masih kurang kunyit gitu ya. Pokoknya nanti ditambahin aja sampai kuning itu sesuai dengan selera gitu. Pokoknya kalau untuk bikin-bikin kayak gini tuh aku yakin lah kalian tuh udah bisa lah ya teman-teman. Di YouTube juga kayaknya banyak resepnya ya. Kayak resep soto atau kuah bakso gitu kali ya teman-teman. Ini tuh aku kurang tahu gitu. Untuk kali ini aku tuh masak bareng 2 orang kakak ipar aku, terus 1 orang tante gitu ya teman-teman. Jadi kami tuh masaknya rame-rame kayak gini lah ya. Ya lumayan teman-teman kalau ada kegiatan kayak gini tuh puasa tuh jadi nggak terlalu berasa. Tapi ya perlu tetap keroncongan teman-teman karena aromanya tuh bener-bener sedep banget, nembus ke hidung ya teman-teman. Masya Allah ya. Jadi harus kuat iman. Aku tuh kalau misalnya bau dari kuah miso ini tuh ya dia kayak ada bau-bau soto gitu loh teman-teman. Wah pokoknya itu tuh aromanya tuh bener-bener kayak nikmat banget gitu. Jadi untuk buka bersama nanti kami tuh menunya ini aja sih teman-teman ya. Ada miso, terus kakak ipar aku juga ada bikin cendol gitu. Cuman aku nggak bisa bikin videonya gitu ya karena memang baterai handphoneku udah lowbat, nggak inget ngecas gitu teman-teman. Karena tadi siang itu aku nyempetin tidur siang dan itu aku nggak inget banget buat ngecas handphone aku pas aku tidur siang. Dan itu juga aku nyalain musik lewat YouTube teman-teman. Alhasil bener-bener terkuras ya itu baterai handphone aku. Masya Allah gitu ya teman-teman, gak inget banget gitu ya aku, kok bisa lah gitu aku lupa gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga lupa kan. Nah ini tuh sebelum berbuka puasa ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku siapin untuk miso-misonya ini untuk beberapa mangkuk gitu ya teman-teman. Karena kan kami juga rame ya. Orang kakak ipar aku aja itu dia ada 4 orang gitu ya. Terus juga kakak ipar aku di sebelah ada 2 orang, tante aku juga ada 3, aku sama pak suami juga udah 2 gitu ya. Belum lagi anak-anak gitu ya. Masya Allah pokoknya ini tuh lumayan rame. Ya walaupun gak bisa ngumpul semuanya di dapur, ada sebagian juga yang di depan, tapi nggak apa-apa, di sini aku videoin yang di sini aja karena ini tuh riwa dan jam-jam genting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bolak-balik mondar-mondir mindah-mindahin handphone takutnya kerjaan nggak beres-beres kayak gitu. Nah ini tuh kami lagi nungguin azan maghrib nih teman-teman. Masa-masa yang apa ya, yang deg-degan gitu ya nungguinnya. Kayaknya tuh kalau misalnya pas mau buka itu kayak rindu banget gitu ya sama azan maghrib, ya nggak sih teman-teman? Nah ini tuh kami minumannya itu ada teh es, ada cendol juga, terus ada air putih lah ya pastinya. Jadi kita kan kalau misalnya mau berbuka itu kan dahulu kan minum dulu gitu ya teman-teman. Jadi setelah minum nanti tuh entah siapa yang mau makan ya makan dulu, siapa yang mau sholat ya sholat dulu kayak gitu. Oke, alhamdulillah ini tuh udah berbuka teman-teman. Beduk udah bunyi gitu ya, orang udah azan di masjid. Jadi sini mau berbuka dulu dan itu tuh ada pak suami juga ya. Pokoknya kami tuh lumayan rame gitu loh teman-teman. Oke, masuk ke acara inti yaitu ngisi perut ya teman-teman. Ini tuh kami lagi makan bersama. Di sini kasih saus yang banyak, kecapnya jangan terlalu banyak dan kasih cabenya yang banyak biar rasanya itu nampol. Itu cabenya bener-bener pedes banget. Kalau lagi makan-makan kayak gini tuh ya teman-teman, Masya Allah itu enak banget gitu ya rasanya. Kayak apa ya, kayak bener-bener ngerasa enak gitu. Terus juga makan tuh jadi banyak teman-teman. Ya Allah. Ya memang sih biasanya makanku juga banyak ya kan, tapi dengan kumpul-kumpul kayak gini malah nambah banyak gitu ya makannya. Cuman ya nggak apa-apa, kita kan hidup buat makan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang lagi selera makan ya nggak usah pula ditahan-tahan gitu. Oke, singkat cerita tadi udah selesai makan-makan. Aku kan udah bilang ya nggak bisa videoin banyak-banyak karena tadi habis makan gitu temen-temen. Aku tuh istirahat dulu, terus pak suami tuh pergi taraweh gitu ya. Dan aku tuh bantuin kakak ipar aku beres-beres. Dan itu aku nggak bisa teman-teman videoin karena sambil mantau anak-anak gitu ya. Jadi mana yang mau aku pegang gitu kan? Anak-anak juga aku pantau gitu, handphone. Jadi aku nggak videoin gitu ya. Ini setelah aku nyampe di rumah teman-teman, aku tuh mau beresin lipatan pakaianku yang udah menggunung. Ini juga salah satu
tuh alasan aku kenapa aku masaknya itu tadi aja sore hari buat sahur sekalian ya teman-teman. Karena ya ini teman-teman, lipatan pakaianku itu banyak, aku tuh ngurusin lipatan pakaian itu sampai lumayan malam teman-teman. Terus juga aku tuh ngeberesin cucian gitu loh teman-teman. Di malam hari ini aku tuh tidur itu udah hampir jam 12 malam gitu loh teman-teman, karena aku tuh beresin cucian gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget gabungin sedikit video pas aku lagi ngerendam cucian, cuman ternyata durasinya kepanjangan banget gitu ya. Jadi udahlah, mungkin di next video kali ya aku gabungin ya teman-teman. Maksudnya aku masukin ke video gitu ya, untuk video pas aku ngerendam pakaian di malam hari. Cuman ya aku sedikit doang sih ngevideoinnya, karena ya pengen cepet-cepet gitu ya. Karena kalau misalnya bikin video itu kan harus pakai kostum lengkap gitu ya teman-teman. Dan sedangkan ini tuh bener-bener gerah banget. Pokoknya dari siang itu ya sampai ke malam ini tuh bener-bener ya gerah banget gitu teman-teman. Jadinya aku tuh ngambil video tuh sedikit-sedikit aja karena udah nggak tahan banget sama gerahnya gitu ya. Jadi pengen lepas hijab gitu dan pengen buka rok gitu teman-teman, pengen pakai celana aja gitu ya pas lagi ngurusin cucian gitu. Makanya aku nggak mau videoin yang terlalu gimana-gimana, biar apa ya, biar cepat istirahat, karena memang hari ini tuh adalah hari yang benar-benar melelahkan. Nah ini tuh sebenarnya anak-anak itu udah mulai ngantuk teman-teman, udah pada minta susu. Cuman aku bilang tunggu gitu ya, karena kalau aku misalnya kasih susu ke mereka sekarang gitu ya, aku nidurin mereka, pasti mereka tuh nanti kebangun gitu loh teman-teman, cepet gitu ya kebangunnya gitu. Jadi udah mending aku tunggu aja sampai mereka tuh benar-benar ngantuk bentar lagi, baru deh nanti aku bikinin susu gitu ya, terus aku tidurin dan aku tuh bisa lanjutin aktivitas aku di dapur kayak gitu ya teman-teman. Ya beginilah ya riuhnya teman-teman sebagai emak-emak kita itu ya, walaupun capek tapi ya kerjaan banyak ya tetap aja harus diberesin gitu. Karena kalau bukan kita yang ngeberesin ya siapa lagi gitu ya kan. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga? Ayo teman-teman, aku temenin kalian buat ngeberesin lipatan pakaian. Karena ngelihat lipatan pakaian numpuk itu bener-bener bikin mood itu rusak banget ya. Beres ngelipatin pakaian, lanjut di sini tuh aku mau tata aja, maksudnya aku mau susun pakaiannya ke dalam lemari. Dan ini seperti biasa aku dibantu sama si adik ya teman-teman, sama anak aku, karena dia itu tuh bener-bener gemesin banget loh teman-teman. Karena apa ya, karena dia tuh kayak excited gitu loh teman-teman buat ngebantuin aku gitu ya. Masya Allah ya, walaupun pakaian itu kadang jadi berantakan lagi ya nggak apa-apa, yang penting anak-anak itu jadi ikut andil gitu ya ngebantuin aku, sekalian belajar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak itu juga penting buat ngebantu emaknya. Lanjut di sini aku tatain pakaian-pakaian aku juga ya teman-teman ke dalam lemari. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Mohon maaf videonya rada panjang. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan ya di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.